selamat pagi. Yang terhormat Ibu Lintang selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan Kepemimpinan serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang Pantai Indah Kapuk 2 dengan visi misi, tujuan, serta strategi PIK 2 itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasmir Olivia dengan NIM digit terakhir 185. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kepada kalian garis besar atau apa sih PIK 2 itu. Jadi, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk itu berkantor pusat di Jakarta. Adalah perusahaan properti yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group yang bekerjasama dengan Salim Group. PIK 2 merupakan kawasan terpadu yang mencakup hunian, pusat bisnis, dan area komersial. Kawasan ini hadir sebagai kelanjutan dan keberhasilan dari PIK 1 dengan tujuan menciptakan lingkungan yang modern, nyaman, dan menyenangkan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Yang selanjutnya ada latar belakang pengembangan PIK 2. Yang pertama ada keberhasilan PIK 1 menjadi fondasi bagi pengembangan PIK 2 untuk memperluas kawasan hingga ke barat. Yang kedua ada tingginya permintaan pasar, tingginya permintaan masyarakat yang membutuhkan hunian eksklusif dan pusat bisnis serta kehidupan yang modern di kawasan pesisir Jakarta dan Tangerang. Yang ketiga ada keterbatasan lahan di pusat Jakarta yang menjadi pendorong pengembang untuk mencari kawasan baru untuk memenuhi kebutuhan hunian. Yang ketiga adalah lokasi strategis, yaitu terletak di utara Jakarta dan Kabupaten Tangerang dan kurang lebih 7 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sehingga lokasi ini sangat strategis. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan latar belakang dari pembangunan atau perkembangan PIK 2, saya akan menjelaskan gambaran atau gimana sih konsep kawasan PIK 2 itu sendiri. Jadi PIK 2 itu adalah kawasan yang terpadu yang menyatukan hunian, bisnis, dan area komersial dalam satu kawasan untuk efisiensi dan kenyamanan. Yang kedua, Smart and Sustainable City. PIK 2 dikembangkan sebagai kota pintar yang ramah lingkungan, memperhatikan ekosistem burung laut dan migrasi tentunya. Yang ketiga, destinasi wisata dan gaya hidup. PIK 2 menjadi pusat kuliner, hiburan, dan rekreasi yang ikonik seperti Kota Bagan yang dengan konsep heritage, serta ada pancoran PIK. Itu yang menjadi ikonik dari PIK 2. Yang keempat ada pusat bisnis dan konektivitas global yang berfokus pada pengembangan komersial, ruko inovatif, dan aksesibilitas. Yang terakhir ada edukasi dan fasilitas yang tentunya lengkap. Pengembangan zona khusus pendidikan yang mencakup universitas dan sekolah internasional, serta sistem keamanan dengan One Gate 24 jam. Selanjutnya, saya Naila Zahra Sabrina Kusuma dengan NIM 202 akan melanjutkan pemaparan terkait rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana perkembangan dan ruang lingkup perusahaan. Kedua, kita ingin mengetahui visi dan misi perusahaan dalam pengembangan kawasan PIK 2. Ketiga, bagaimana tujuan dan strategi perusahaan dalam mengembangkan PIK 2. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan dalam mengelola kawasan PIK 2, mengetahui ruang lingkup perusahaan dalam pengembangan kawasan PIK 2, dan untuk mengetahui visi, misi, tujuan, serta strategi perusahaan dalam pengembangan kawasan PIK 2. Pada bagian pembahasan, kita mulai dari perkembangan perusahaan, di mana perusahaan ini mengalami transformasi bisnis yang signifikan. Pada tahun 2022, perusahaan masih bernama PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk dan bergerak di bidang properti serta pengolahan perikanan. Namun pada tahun 2023, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dan memfokuskan bisnisnya pada sektor real estate serta pengembangan kawasan PIK 2. Transformasi ini berdampak besar pada pertumbuhan keuangan perusahaan. Kita bisa melihat total aset meningkat signifikan dari 15,94 triliun pada 2022 menjadi 33,71 triliun pada 2023 dan 45,38 triliun pada tahun 2024. Pendapatan juga meningkat dari 872 miliar di 2022 menjadi 2,16 triliun di 2023 dan 2,83 triliun di tahun 2024. Selain itu, marketing sales pada tahun 2024 mencapai 6,01 triliun yang menunjukkan tingginya minat pasar terhadap proyek PIK 2. Hal ini menunjukkan bahwa strategi ekspansi dan transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan berhasil mendorong pertumbuhan aset dan pendapatan secara signifikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup perusahaan. Perusahaan berperan sebagai holding company
artinya perusahaan induk yang mengelola investasi dan entitas anak. Perusahaan menentukan arah strategi, pengembangan bisnis, serta optimalisasi aset. Jadi tidak hanya membangun, tetapi juga mengatur strategi pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan juga berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, artinya tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi stabilitas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Untuk wilayah operasional, perusahaan berfokus di DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Fokusnya adalah kawasan dengan potensi ekonomi tinggi, sehingga peluang pertumbuhan dan nilai investasi juga lebih besar. Selanjutnya, saya Dania Beranta Maulana dengan NIM 219 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan usaha. Perusahaan tidak hanya bergerak di satu bidang, tetapi memiliki beberapa sektor bisnis yang saling mendukung. Pertama adalah real estate dan kawasan terpadu di Pik 2. Dalam sektor ini, perusahaan mengembangkan berbagai jenis properti berupa rumah tapak dan apartemen. Selain itu, ada area komersial seperti ruko, soho, dan marina bay yang ditujukan untuk kegiatan bisnis. Perusahaan juga menyediakan kawasan pergudangan seperti Bispark Pik 2 serta kaveling komersial. Dulu pengembangan ini menggunakan konsep kawasan yang terpadu yang mengintegrasikan hunian, bisnis, dan fasilitas pendukung sehingga menciptakan lingkungan yang lengkap dan modern. Kedua adalah fasilitas umum dan komersial. Perusahaan juga mengembangkan fasilitas menunjang aktivitas masyarakat dan bisnis, seperti ruang pameran NICE serta Hotel Hilton CBD Pik 2. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kawasan serta mendukung kegiatan ekonomi daerah tersebut. Ketiga adalah industri manufaktur logam. Pada sektor ini, perusahaan memproduksi berbagai jenis kemasan logam seperti kaleng makanan dan minuman, kaleng cat dan bahan kimia, drum ember, jerigen, serta metallic closure. Produk-produk ini digunakan berbagai industri sehingga memberikan sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan. Perusahaan juga menyediakan layanan seperti konsultasi, merger, dan akuisisi, serta layanan administrasi dalam pengelolaan properti. Layanan ini mendukung operasional bisnis sekaligus memperkuat hubungan dengan mitra usaha. Visi perusahaan adalah menjadi pengembang properti terkemuka di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan berfokus pada inovasi yang berkelanjutan dalam setiap proyek yang dikembangkan, kapabilitas serta kredibilitas melalui kerjasama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik dari segi teknologi, SDM, maupun strategi bisnis. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri properti. Selain itu, visi ini juga menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya untuk internal perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, misi perusahaan merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Pertama, perusahaan berkomitmen memberikan kualitas terbaik, pelayanan tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kedua, perusahaan terus mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar karyawan dapat bekerja secara optimal. Ketiga, perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada seluruh aktivitas bisnis agar perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Keempat, perusahaan membangun kapasitas serta kredibilitas melalui kerjasama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kelima, perusahaan berupaya meningkatkan nilai tambah perusahaan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi para pemegang saham. Selanjutnya, saya Natasha Mutiara dengan NIM 136. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan strategi perusahaan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk dalam mengembangkan bisnisnya. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, menjadi pengembang properti terkemuka, meningkatkan nilai perusahaan, serta menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan beberapa strategi utama. Di antara lain, yang pertama adalah melakukan ekspansi lahan dan pengembangan kawasan terpadu Pik 2 sebagai proyek utama perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan penjualan serta efisiensi proyek agar operasional menjadi lebih optimal. Yang ketiga, memperkuat struktur modal dengan menjaga tingkat utang tetap terkendali. Dampak dari strategi ini dapat dilihat pada pertumbuhan aset perusahaan yang meningkat signifikan, yaitu dari 15,94 triliun pada tahun 2022 menjadi 45,38 triliun pada tahun 2024.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas bisnis dan ekspansi perusahaan yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, strategi perusahaan juga tercermin dari pertumbuhan kinerja keuangan. Dari sisi pendapatan, perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 872 miliar pada tahun 2022 menjadi 2,83 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, laba tahun berjalan juga meningkat dari 288 miliar pada tahun 2022 menjadi 1,26 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya memperbesar skala bisnis, tapi juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dari sisi struktur keuangan, total kewajiban perusahaan cenderung terkendali dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tetap rendah di angka sekitar 0,03 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024. Artinya, pertumbuhan perusahaan lebih banyak didukung oleh peningkatan ekuitas dibandingkan dengan utang, sehingga kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan cukup sehat dan stabil. Efektivitas strategi perusahaan juga dapat dilihat melalui rasio profitabilitas. Return of Assets atau ROA meningkat dari 1,03% pada tahun 2022 menjadi 2,78% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Selain itu, Return of Equity atau ROE juga mengalami peningkatan dari 3,84% menjadi 4,77%, yang artinya perusahaan semakin mampu menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Secara keseluruhan, peningkatan ROA dan ROE ini menunjukkan bahwa strategi ekspansi dan efisiensi operasional yang dilakukan perusahaan berjalan selaras dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, saya Belica Stinda Putri dengan NIM 169. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Perusahaan memfokuskan usahanya pada sektor real estate melalui pengembangan kawasan terpadu PIK 2 sebagai proyek utama. Ruang lingkup perusahaan pun semakin terstruktur dengan perannya sebagai holding company yang mengelola berbagai anak usaha di bidang properti dan fasilitas pendukung di wilayah strategis. Selanjutnya, terkait visi dan misi. Perusahaan memiliki area yang jelas untuk menjadi pengembang properti terkemuka di Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui inovasi pengembangan kawasan dan optimalisasi sumber daya. Sedangkan misi perusahaan tercermin dalam komitmen terhadap kualitas proyek, pengembangan sumber daya manusia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sinergi dengan pihak terkait, serta upaya peningkatan nilai bagi pemegang saham. Adapun strategi perusahaan dalam mengembangkan PIK 2 dilaksanakan melalui ekspansi kawasan secara terintegrasi, penguatan struktur modal, dan peningkatan efisiensi operasional. Strategi tersebut terbukti efektif, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan aset, peningkatan pendapatan dan laba, serta membaiknya rasio profitabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan visi misi dan strategi perusahaan telah berjalan selaras dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang telah dibahas. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.